Selamat melaksanakan Ibadah puasa ibadah puasa bagi umat umat muslim Muslim di di Indonesia. Indonesia. Halo teman-teman, welcome back to my channel di Ceria Cerita Ica di Rusia. Di video kali ini sesuai dengan judul ya, dan sesuai dengan janji saya sebelumnya bahwa saya akan membahas dan berbagi pengalaman saya tentang pengurusan dokumen pernikahan dengan warga negara Rusia part 2. Kenapa part 2? Karena saya sudah membuat video sebelumnya tentang dokumen dan pengurusan dokumen pernikahan dengan warga negara Rusia. Part satunya itu membahas hanya pengurusan di Indonesia. Dan untuk part 2-nya secara spesial saya akan membahas untuk pengurusan dan pendaftaran pernikahan di Rusia. Antara video yang ini dengan video yang part 1 itu sangat penting dan saling berhubungan ya. Jadi kalau kalian ingin benar-benar menyimak, khususnya untuk kalian yang memiliki hubungan spesial dengan warga negara Rusia dan sudah dalam tahap yang serius untuk membahas pernikahan, saya sarankan untuk menonton video yang part 1 dulu. Setelah itu baru nonton yang video part 2. Oke? Nah, karena pembahasan kita kali ini terbilang cukup serius ya, makanya saya sudah berdandan dan memakai baju yang rapi supaya kita semua lebih menghayati. Bercanda ya guys. Oke, lanjut saja. Ini saya sudah catat ya, untuk step-stepnya juga ada di sini. Terus terang saja, menurut saya untuk pendaftaran pernikahan dengan warga negara Rusia yang tahapnya sudah di Rusia ya, terbilang cukup simpel dan tidak terlalu ribet. Cuma ada beberapa hal yang harus kita benar-benar perhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti contohnya penolakan atau dokumen kita itu ditolak. Hal-hal penting yang harus kalian perhatikan nantinya juga tentu saja akan saya paparkan di video ini ya. Jadi pastikan kalian harus nonton dengan sangat teliti, dan kalau bisa itu dicatat ya, supaya tidak tidak ada hal yang terlewatkan. Oke? Tapi sebelumnya, sebelum saya lanjut, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, hai, salam kenal. Jangan lupa untuk support channel ini dengan klik tombol subscribe jika kalian berkenan, dan kalian bisa juga like dan share jika kalian rasa video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk tinggalkan komentar apa saja itu, mau kritik, saran, atau pertanyaan, silahkan ditulis. Selama ditulis dengan menggunakan kata-kata yang sopan, saya akan berusaha untuk menanggapinya. Oke. Nah, sebelum benar-benar masuk ke step-step untuk pendaftaran pernikahan di Rusia, ada satu hal yang mau saya sampaikan ini tentang apa yang harus kalian lakukan begitu tiba di Rusia ya, jangan sampai terlewatkan. Jadi ketika kalian sudah tiba di Rusia, kalian harus mendaftarkan atau registrasi diri kalian di MVC. MVC itu semacam kantor imigrasi ya kalau di Indonesia, dan itu ada di setiap kota. Nantinya kalian harus pergi dengan partner kalian, pasangan, teman yang mengundang kalian ya. Kalau kasusnya kalian pakai seperti saya pakai visa, private visa, di mana ada menggunakan undangan, maka kalian harus pergi dengan orang yang mengundang. Kalian harus registrasi diri di MVC itu paling lambat 10 hari sejak kedatangan. Nah, sesuai dengan pengalaman saya ketika saya melakukan registrasi diri di MVC itu, di sana nantinya akan ditanyakan tentang akan dimintai paspor dengan lembar kecil yang kalian dapatkan ketika melewati counter imigrasi di Moskow. Selain mendaftarkan diri kalian di MVC, yang harus kalian lakukan juga adalah kalian harus cepat-cepat mengurus pernikahan ya. Kenapa di sini bukan maksudnya untuk buru-buru atau kebelet untuk nikah, tidak, karena untuk surat keterangan yang menyatakan kalian belum menikah yang sudah dilegalisir dalam bentuk apostil itu ada masa berlaku ya. Jadi hanya bisa digunakan selama 3 bulan sampai di Rusia. Jadi daripada nantinya tidak bisa digunakan karena expired, jadi harus didaftarkan pernikahan secepat mungkin.
Oke, sekarang kita masuk pada inti dari video ini ya. Jadi yang pertama yang harus kalian lakukan untuk mendaftarkan pernikahan kalian dengan warga negara Rusia yang pernikahannya dilaksanakan di Rusia adalah mentranslate dokumen-dokumen. Nah, translate dokumen di sini tidak dilakukan oleh sembarang orang ya. Jadi jangan karena kita pikir suami kita bisa bahasa Indonesia, bisa juga bahasa Rusia, jadi bisalah ditranslate. Atau ada kenalan kita yang bisa berbahasa Indonesia dan Rusia dan kita minta tolong untuk ditranslate, itu tidak bisa. Dokumen yang harus kita translate ini harus ditranslate oleh notaris atau penerjemah tersumpah. Nantinya di lembar dokumen yang sudah ditranslate ini akan ada cap dari notaris tersebut. Oke? Hampir lupa, kalian juga harus memperhatikan bagaimana nama kalian ditulis dalam sistem penamaan Rusia dan huruf Sirilik Rusia. Jadi dalam sistem penamaan Rusia itu ada perbedaan dengan kita di Indonesia. Jadi mereka di sini menulis nama itu, nama keluarga atau surname itu diletakkan di depan, kemudian untuk nama pemberian itu selanjutnya dengan nama tengah. Contohnya saya ya, nama saya Marisa Joine Sahdung, dan di Rusia itu akan berubah menjadi Sahdung Marisa Joine. Nanti akan saya tulis di sini ya contohnya. Nah, kemudian setelah kalian sudah memastikan kalau dokumen kalian sudah benar dan tidak ada kesalahan, kalian bisa mendaftarkan pernikahan di ZAKS dengan membawa dokumen-dokumen yang sudah ditranslate, kemudian dokumen aslinya juga, dan dari suami atau istri kalian yang warga negara Rusia bisa membawa paspor Rusia mereka. Sesuai dengan pengalaman saya, setelah sampai di sana, saya dan suami menyatakan kalau kami ingin mendaftarkan pernikahan. Kemudian kami melakukan konsultasi. Jadi di sini biasanya mereka akan menjelaskan SOP mereka, di mana untuk pernikahan di Rusia, calon mempelai dan pengantin tidak bisa menentukan tanggal pernikahan mereka sendiri. Jadi tanggal pernikahan biasanya itu ditentukan oleh ZAKS sendiri. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian mendaftarkan pernikahan bulan Desember, maka nantinya kalian diberikan kesempatan untuk memilih tanggal di bulan Januari. Pernikahannya tidak bisa dilaksanakan pada bulan yang sama dengan kapan kita mendaftar. Nah, kemudian setelah dijelaskan, maka saya dan suami, khususnya suami saya karena saya belum bisa berbahasa Rusia, suami saya menjelaskan dan berkonsultasi dengan pegawai atau petugas ZAKS-nya kalau di mana kami ingin membuat surat izin tinggal secepat mungkin. Dan surat izin tinggal ini atau RVP ya, surat izin tinggal sementara ini itu didaftarkan hanya bisa setelah pernikahan, karena salah satu syarat dokumennya itu adalah sertifikat pernikahan. Dan untuk membuat surat izin tinggal ini itu memakan waktu 4-8 bulan ya, tergantung kota di kota tersebut. Setelah dijelaskan, oh ya, dan satu penting lagi, kemudian saya menjelaskan kalau saya hanya menggunakan private visa, di mana masa berlakunya itu hanya 3 bulan dari kedatangan saya. Dan waktu itu kami mendaftarkan pernikahan itu sekitar minggu pertama atau minggu kedua bulan Oktober. Jadi karena visa saya berlaku dari tanggal 19 Desember dan berakhir pada tanggal 19 September dan berakhir pada tanggal 17 Desember. Dimana kalau kita mengikuti SOP-nya dari SAK ini, sudah pasti, bukan kemungkinan besar lagi, tapi sudah pasti waktunya tidak akan cukup untuk sampai RVP atau surat izin tinggal sementara ini selesai. Nah, setelah mendengar hal tersebut, kemudian dari petugas ZAKS-nya memberikan solusi. Ini bisa nih,
kalian bisa juga bukan menggunakan ya. Kalau situasi kalian sama seperti saya, bisa juga untuk konsultasi seperti yang saya lakukan. Jadi petugas saksnya menyarankan bisa dipercepat, tapi Edward, mereka menanyakan dulu di mana Edward bekerja. Edward harus mendapatkan surat dari kantornya kalau dia akan melakukan perjalanan keluar kota atau keluar negeri dalam waktu dekat. Karena dalam waktu dekat, makanya harus melaksanakan atau melangsungkan pernikahan secepat mungkin. Nah, berhubung Edward ini juga perusahaannya itu sering keluar kota ya, terutama Edward itu di Kazan sendiri, di bagian Republic of Tatarstan, itu Edward sering keluar kota ya, setiap minggu atau setiap 2 minggu sekali itu pasti ada jadwalnya dia keluar kota atau ke Moskow. Nah, ini sangat menguntungkan kami ya, karena ini juga yang berdampak pada cepatnya proses RVP saya atau izin tinggal saya. Kemudian setelah mendapatkan konfirmasi dari atasannya Edward di kantor, di mana mereka mengatakan kalau akan bisa dibuatkan surat seperti itu, maka kami menyampaikan hal tersebut kepada pegawai atau petugas zaksnya, dan puji Tuhan kami diizinkan untuk menentukan sendiri tanggal kami pada bulan itu. Singkat cerita, akhirnya pernikahan kami dengan izin Tuhan yang Maha Kuasa dan restu dari mama papa, dari saya dan juga Edward serta orang-orang terdekat kami. Pernikahan kami terlaksana pada tanggal 15 Oktober 2022 dengan segala baik. Dan di sini juga saya akan menambahkan, nantinya setelah kalian resmi menikah, kalian akan diberikan semacam sertifikat ya, seperti ini. Nah, kalau kalian pernah lihat sertifikat penghargaan atau sertifikat mengikuti seminar, itu seperti itu sertifikatnya. Jadi di Rusia tidak ada buku nikah ya. Yang harus kalian lakukan adalah harus memperhatikan nama, tanggal lahir dari kedua belah pihak, dari pihak laki-laki ataupun pihak perempuan. Karena ini terjadi juga sama saya, karena saking sibuknya waktu itu ya, setelah mendapatkan sertifikat pernikahannya, kami langsung menyerahkan ke orang tua Edward waktu itu, ke ayah Edward untuk dipegang, karena kami berdua sibuk sebagai ratu dan raja sehari. Besoknya kami langsung mendaftarkan pernikahan, kami langsung mendaftarkan untuk surat izin tinggal sementara. Sampai di sana ternyata ada kesalahan di penulisan nama Edward. Jadi sebenarnya namanya Edward jadi Eudard seperti itu, dan kami harus balik lagi untuk mengurus dokumen, membuat sertifikat lagi dengan penulisan nama yang benar ya. Jadi harus benar-benar diperhatikan, yang seperti kami, menjadi pembelajaran juga ya, karena walaupun akhirnya tetap bisa diperbaiki, tapi kan itu memakan waktu, tenaga, materi juga. Oke guys, selamat memperingati Hari Kebangkitan Kristus untuk umat Kristen di Indonesia, dan juga selamat melaksanakan ibadah puasa untuk umat Muslim yang ada di Indonesia. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton ya. Bye bye.